Penjelasan seperti apa yang kemudian harus disampaikan? Karena sejauh ini informasi yang paling tidak kita terima adalah soal adanya sinkronisasi data dan kemudian juga ada kriteria umum dan kriteria khusus bahwa kemudian sekarang akan dilakukan pendaftaran ulang. Tapi belum apa-apa, sekarang kita juga melihat viral di media sosial mahasiswa-mahasiswa penerima yang kemudian mengeluh, bahkan mengeluhnya juga kepada Abah. Abah yang juga adalah Anies Baswedan, yang tadi Anda singgung adalah juga gubernur pendahulu. Nah, artinya kalau kita melihat dari penjelasan sampai dengan sejauh ini, bagaimana kemudian penjelasan yang bisa diterima untuk menjelaskan bahwa program ini memang skala prioritasnya sudah berubah, bahwa sekarang ada kriteria tambahan, misalnya kriteria khusus soal kinerja dan lain sebagainya juga akan dilihat. Tapi kita melihat lagi dari tujuannya ini sebenarnya apa begitu ya Mas Indra? Atau Anda melihatnya seperti apa? Jadi satu hal yang saya lihat sekarang itu hilang dari pemerintah kita itu adalah jujur kepada rakyatnya sendiri. Jadi sebetulnya tiap kali ada perubahan kebijakan yang dalam tanda kutip dirasa merugikan rakyat, kan harusnya ada penjelasan yang logis, ada penjelasan yang masuk akal. Ya katakan aja misalnya memang contoh seperti kejadian COVID yang lalu. Itu kan semua rakyat itu juga menyadari dan menerima. Tapi kalau kondisi sekarang tiba-tiba ada perubahan aturan yang merugikan ribuan loh, ini kan ribuan ya, penerima KJMU ini kan bukan cuma puluhan belasan saya, tapi ribuan akan berdampak. Dan tadi dampaknya itu bukan seperti dampak bansos ya, tapi ini bicara tentang anak-anak yang putus kuliah, dan setelah putus kuliah apa yang akan mereka lakukan bisa punya dampak sosial yang panjang kan. Nah, ini sedikit masukan. Salah satu memang kelemahan sistem beasiswa yang kita miliki. Jadi tidak hanya KJMU tapi juga termasuk PIP kuliah, bahkan LPDP itu tidak pernah didesain sampai bagaimana penerima beasiswa itu akan bisa memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia. Jadi misalnya, ini kalau kita bandingkan dengan beasiswa di luar negeri, yang diberikan beasiswa di luar negeri itu untuk bidang-bidang yang biasanya memang tidak diminati oleh masyarakat banyak, tetapi dibutuhkan oleh negara untuk membangun. Misalnya nih kalau Indonesia nih ya, kita kan penghasil nikel, tapi kita nggak punya nih ahli nikel. Nah harusnya dapat beasiswa itu adalah mereka yang mau mendalami bidang nikel, sehingga nanti pun juga bekerjanya di tambang nikel, ada ahli teknologi, ahli ilmu di sana. Kalau kita kan sekarang seperti KJMU ini dibebaskan, mereka mau kuliah di mana, mereka mau ngambil bidang apa, sehingga akhirnya bisa jadi tidak ada manfaatnya nih. Uang rakyat ini hanya dipakai untuk menyekolahkan, memberikan akses kuliah terhadap mereka yang memang dalam tanda kutip memang membutuhkan ya, karena masyarakat miskin, tetapi tidak ada timbal baliknya pada negara. Harusnya kalau bisa didesain, ada talent pool, ada yang jadi setelah mereka mendapatkan beasiswa itu jalur karirnya pun jelas, sehingga betul-betul dibuat sebuah ekosistem yang saling bermanfaat. Mereka masa depannya juga jelas dan ilmunya juga sesuai. Nah, kembali kalau kita bicara di DKI Jakarta sekarang ini, belum ada penjelasan, belum ada kejujuran dari pejabat-pejabatnya sebetulnya masalahnya apa. Kalau masalahnya memang tidak kemampuan untuk mengatur anggaran seperti era gubernur selanjutnya, harusnya tanya dong, kan masih tinggal di Jakarta ini juga gubernur, ditanya sebetulnya juga beliau nggak akan ada masalah kan untuk berbagi ilmu. Tapi kalau ada masalah lain, ya harusnya dijelaskan saja. Itu sih yang kita harapkan. Kita ingin pemerintah kita itu bisa jujur sehingga rakyat bisa percaya kan gitu. Jadi jangan ada distrust terhadap pemerintah. Itu yang kita rasakan semakin tinggi ya, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, dan itu sangat tidak kondusif dalam mengelola negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.